Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami bisa menikmati hari ini. Hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang penuh dengan berkat dan mujizat. Terima kasih buat semuanya, dan sekarang kami mau diberkati lagi dengan firman. Biarlah hati kami tertuju kepada firman-Mu, dan firman ini akan memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, pagi hari ini saya mau share kepada saudara tentang sebuah topik, yaitu hidup yang dijaga. Kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang 13 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Saudara sekalian, kekristenan itu dimulai dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih yang sejati yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, itu sudah kita terima. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjalani hidup kekristenan kita, amin. Dan yang Tuhan ajarkan kepada kita, hidup kekristenan yang kita jalani juga harus dijalani dengan kasih. Karena kasih itu identik dengan kekristenan. Tidak ada agama lain yang memberikan sebuah tagline kasih, saudara. Kalau orang bicara kasih, wah pasti orang Kristen. Kalau orang bicara kasih, wah ini orang gereja pasti. Kenapa saudara? Karena kasih selalu melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kenapa saudara harus menjalani hidup saudara dengan kasih? Karena kita punya Tuhan yang sudah memberikan kasih terbesar dalam hidupnya buat saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengerti hidup saudara, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada orang yang berkata saya kecewa dengan Tuhan, artinya dia belum paham betul tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa ya orang kecewa dengan Tuhan gitu saudara? Ya mungkin saja bisa. Kenapa saudara? Karena pemahaman dia tentang Tuhan sangat dangkal. Atau mungkin saja berbagai macam pergumulan yang dia hadapi seolah-olah lebih besar daripada kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupnya saudara. Sehingga dia berkata, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Tuhan tuh mengecewakan, sama seperti orang lain, gak ada bedanya saudara. Nah ini berbahaya saudara. Kalau saudara dan saya sudah menuduh atau sudah memberikan sebuah stempel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengecewakan. Padahal sebetulnya Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Saudara, dunia hari-hari ini kalau saudara perhatikan adalah dunia yang sangat mengecewakan. Amin saudara. Dunia tidak pernah memuaskan hidup saudara. Dunia tidak bisa memberikan apa yang saudara inginkan. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, perubahan yang begitu cepat. Dunia juga menyakiti saudara. Banyak orang kecewa ketika berteman, bersahabat. Banyak orang kecewa ketika berharap sesuatu saudara. Apalagi sekarang ini dunia semakin menakutkan. Ya, Rusia Ukraina lagi perang saudara. Orang bilang, aduh awas jangan sampai perang dunia ketiga. Semua orang takut saudara. Pandemi yang belum selesai saudara. Sekarang muncul lagi isu, ya ada varian baru katanya, bukan Omikron, Deltakron. Kombinasi antara Delta dengan Omikron saudara. Kalau saudara melihat, saudara mendengar, saudara membaca segala sesuatu yang diberitakan, maka saudara kan takut saudara.
Saya beberapa minggu yang lalu ketemu dengan salah seorang teman di sekolah. Dia bilang begini, kuncinya dia bilang gitu, kalau kita mau sehat, kalau kita tidak mau kena corona, dia bilang gitu, kuncinya sebetulnya simple, sederhana. Selain olahraga dan sebagainya, jangan baca berita, dia bilang gitu. Jangan buka-buka medsos. Semakin buka medsos, semakin baca berita, lihat televisi, dengar kata orang, maka semakin takut. Semakin takut, semakin gemetar, maka itu menurunkan imun tubuh. Dia sebutin salah satu nama, saudara. Saya itu belajar dari mengamati, dia bilang gitu. Saya belajar ngamatin orang. Ada satu orang di Gracia ini, dia bilang gitu, yang saya tahu dia nggak pernah sakit. Setiap hari saya lihat dia selalu kerja dan badannya sehat. Terus saya tanya, siapa sih orangnya di Gracia yang nggak pernah sakit? Disebutin, Pak Komeng katanya. Wih, Pak Komeng, kok bisa Pak Komeng nggak pernah sakit? Coba lihat Pak Komeng katanya, sehat terus badannya, nggak pakai masker, kayaknya nggak kena corona. Kenapa? Ketika saya tanya, Meng, punya handphone nggak? Gak punya. Punya IG nggak? Boro-boro. Main baca berita nggak? Enggak. Mungkin dia hanya menikmati hidupnya, dia nggak peduli mau itu ada berita apa, mau minyak goreng langka, mau minyak goreng susah dan sebagainya, dia nggak peduli, saudara. Maka dia bisa hidup sehat, saudara. Jadi dunia hari-hari ini adalah dunia yang cukup mengkhawatirkan. Ketika pertama, ya COVID pertama varian Alpha, itu yang susah itu hand sanitizer dan masker, harganya ratusan ribu, betul nggak saudara? Kemudian Delta masuk Juli Agustus bulan tahun 2021, yang susah apa saudara? Oksigen, betul nggak? Nyari oksigen itu, waduh kayak nyari emas saudara. Padahal oksigen yang kita hirup itu gratis. Orang punya duit ratusan juta nggak bisa beli oksigen, nggak bisa beli tempat tidur di rumah sakit. Muncul Omikron, yang susah apa saudara? Minyak goreng. Nggak ada kaitannya antara Omikron dengan minyak goreng saudara. Tapi itulah sebuah fenomena saudara. Tetapi saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita punya Bapa yang memperdulikan hidup kita. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kasihnya sangat besar dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dia jamin hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Jadi selama kita hidup di dunia, sebelum dunia berakhir, maka jaminan penyertaan Bapa Surgawi dalam hidup saudara dan saya itu pasti. Amin saudara. Jadi kita nggak ada alasan lagi bisa berkata begini, itu sih hanya sekedar cerita, kata pendeta, kata gembala, Tuhan itu baik. Buktinya mana? Kok saya tidak baik-baik saja? Yang membuat saudara tidak baik-baik saja itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kita sendiri. Nah saudara, ada satu bagian ayat yang sangat bagus, saya akan kutip lagi, bilang begini, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, Tuhan berkata berkali-kali aku rindu. Artinya apa saudara? Tuhan udah kepengen banget saudara. Benar gak saudara? Tuhan sudah pengen banget mengumpulkan saudara dan saya seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ketika saya membaca ini saya merenung, kok Tuhan pakai ayam ya? Kan ada Raja Wali saudara, benar, keren dong. Kok ayam ya? Kemudian saya coba mikir, ayam, apa yang menarik dari ayam? Saudara, kalau saudara lihat tingkah laku ayam, itu kita bisa belajar perkataan Tuhan seperti apa saudara. Nah yang pertama saudara, yang pertama kita belajar bahwa Tuhan itu menjaga hidup saudara dan saya dari setiap musuh saudara. Dalam tanda kutip.
Saudara perhatikan ayam, induk ayam. Induk ayam itu kalau dia kumpul sama anaknya, dia akan memprotek anak-anaknya. Coba aja kalau saudara lihat ada induk ayam, ada anaknya, terus saudara coba ganggu anaknya. Pasti induknya akan pengen matok saudara. Betul gak saudara? Induk ayam ini akan menjaga anak-anaknya supaya terhindar dari segala sesuatu yang ingin menyerang, yang ingin mengganggu anak-anaknya saudara. Makanya Tuhan kasih perumpamaan seperti induk ayam. Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi saudara dan saya dari segala serangan musuh. Musuh saudara bukan orang, musuh saudara bukan sesama. Dan Tuhan akan menjaga saudara dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala kerugian, dari segala yang tidak baik. Tuhan menjaga saudara. Amin saudara. Tuhan akan memproteksi hidup saudara. Sesuai dengan deklarasi yang kita ucapkan setiap pagi. Tuhan menjaga, Tuhan meluputkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana alam, segala kerugian, sakit penyakit. Tuhan jaga saudara. Dan Tuhan berkata, aku rindu banget. Kamu ada seperti ayam, induk ayam, menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Artinya Tuhan berkata, hai anak-anakku, aku pengen jagain kamu. Tapi ayat tadi berkata di bagian akhir tuh gak enak saudara. Tetapi kamu tidak mau. Artinya apa saudara? Artinya saudara lebih senang keluar dari proteksi Tuhan ketimbang saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau saudara keluar dari perlindungan Tuhan, kemudian saudara kenapa? Siapa yang salah? Ya saudara dan saya mungkin saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku rindu kumpulin anak-anakku, taruh di bawah sayapnya. Siapa yang ganggu aku, siapa yang ganggu kamu, urusannya sama aku. Tetapi saudara lebih senang apa? Mencelat sana, mencelat sini saudara. Coba kalau anak ayam itu lari ke sana, lari ke sini, tidak mau bersama dengan induknya. Kemudian tiba-tiba anak ayam ini kecemplung saudara ya, atau mungkin dimakan sama binatang lain. Siapa yang salah? Ya dia saudara. Karena dia tidak berada di dalam perlindungan induknya. Saudara, Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Tuhan menjaga hidup saudara keluar dan masuk. Maka percayakan hidup saudara di dalam proteksi Tuhan. Amin saudara. Saudara tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Percayalah Tuhan bisa meluputkan saudara dengan berbagai cara. Tuhan bisa menolong dan membela hidup saudara. Asal saudara mau tetap ada di dalam cover Tuhan. Yang kedua saudara, hidup kita tidak akan pernah kekurangan atau kelaparan. Saudara lihat induk ayam itu kalau anak-anaknya lagi pada makan, dia dampingin. Kadang-kadang suka dicariin makan, dikasih makan saudara. Nah ini menarik, makanya Tuhan kasih perumpamaan seperti induk ayam. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan jamin saudara tidak kekurangan. Amin saudara. Tetapi masalahnya kenapa kok saya masih kekurangan? Kok saya masih hidupnya kayaknya kurang sana kurang sini? Kenapa? Karena kita hanya mau bekerja atau kita hanya mau Tuhan yang bekerja. Kita hanya mau biar Tuhan saja yang kerja. Biar Tuhan saja yang memberkati hidup saya. Biar Tuhan yang bertindak. Saya mah udah biar diem aja. Gak bisa saudara. Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan pasti melimpahkan berkatnya. Tetapi untuk mendapat berkat itu ada bagian saudara yang harus saudara lakukan. Yaitu apa? Mengejar dan mengusahakan berkat itu. Amin saudara. Jadi seringkali kita tidak mau melakukan apa-apa.
Dan kita hanya berkata, udahlah Tuhan aja lah, udahlah terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan berkati, berkati, kalau enggak ya enggak. Enggak bisa saudara. Makanya Tuhan berkata, bekerjalah, berusahalah. Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Tetapi untuk mendapat kemenangan itu bagian saudara dan saya bukan diam saja. Tetapi saudara harus mengusahakan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berperang, betul saudara? Kalau saudara mau menang, saudara harus perang. Kalau saudara mau menang, saudara harus bertanding. Tidak ada seorang juara dikatakan juara kalau dia nggak bertanding. Tidak ada seorang prajurit tentara berkata saya menang tanpa dia berperang. Ketika saudara berperang, ketika saudara bertempur, ketika saudara bekerja, saudara berusaha keras dan saudara menang, maka saudara mendapat bagian saudara. Saudara mendapat jarahan saudara. Kalau saudara berperang. Dan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana hidup kita diberkati. Amin. Di Alkitab semua diajarkan bagaimana saudara diberkati Tuhan. Caranya Tuhan ajarkan kepada saudara. Tuhan mengajar kepada saudara bukan cuma bicara memperoleh kemenangan. Kemenangan itu pasti Tuhan kasih. Tetapi untuk mendapat kemenangan itu Anda dan saya harus berperang. Kita tidak berperang dalam artian di medan pertempuran pakai senjata, tidak. Tetapi artinya apa? Ada bagian kita, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan supaya kita mendapat apa yang Tuhan sudah sediakan. Firman Tuhan bilang begini saudara, aku berlari mencapai tujuan, Paulus berkata. Tujuannya di sana. Bagaimana saudara bisa mencapai tujuan kalau saudara tidak berlari? Betul saudara? Kalau saudara tidak bergerak, tidak berlari, maka saudara tidak mencapai tujuan. Ketika saudara berlari, ketika saudara mengejar semua, maka apa yang terbaik yang Tuhan sediakan akan diberikan kepada saudara. Amin. Saudara tidak akan menjadi orang yang kekurangan lagi. Saudara menjadi orang yang dilimpahi berkat. Dan saudara bisa berkata, aku diberkati setiap hari sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Orang yang diberkati itu bukan orang yang malas saudara. Orang yang mau diberkati bukan orang yang cuma kerjaannya duduk manis di rumah, mainan handphone, tidur makan. Kemudian berkata aku diberkati. No. Orang yang mau diberkati adalah orang yang mau berperang, orang yang mau bertindak, orang yang mau berusaha, orang yang mau mengejar setiap berkat Tuhan. Amin saudara. Kalau Anda seorang pelajar, Anda mau lulus, Anda harus belajar supaya lulus. Kalau saudara punya restoran, saudara mau diberkati Tuhan restorannya, ya saudara harus kerja keras. Gimana supaya restoran saudara jadi laris? Betul gak saudara? Gak bisa dong cuma duduk doang, manis-manis, terus doa puasa terus. Enggak saudara. Ketika engkau bekerja, Tuhan berkata, aku menyertai, memberkati setiap usaha dan jerih lelahmu. Maka berkat itu akan datang saudara. Hidup kita tidak akan pernah kekurangan, apalagi kelaparan. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Bayangin saudara, artinya apa? Tuhan jamin sampai anak cucu cicit, apalagi di bawah cicit, nggak tahu loh saudara. Amin saudara. Dan yang ketiga, hidup kita ada dalam kebersamaan. Tuhan mengajar kita lewat ayam ini saudara. Induk ayam tidak akan pernah membiarkan anaknya jalan sendiri-sendiri. Coba perhatikan. Dia akan selalu ngegrombol, dia akan selalu dampingi anak-anaknya yang masih kecil saudara. Bareng-bareng, cari makan bareng, pergi kemana bareng saudara. Artinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan mengajar kita, mari kita hidup dalam kebersamaan, mari kita hidup dalam perbedaan. Saudara hidup di sini, saudara bergaul di mana saja, terutama di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, tidak ada semuanya sama, pasti ada perbedaannya. Ada yang orangnya sabar, ada yang orangnya temperamental, ada yang orangnya lemot, ada yang orangnya gesit saudara, semua berbeda. Dan kita nggak bisa bilang begini, gue nggak suka sama lu terlalu lemot, nggak bisa saudara.
Kalau memang Tuhan izinkan saudara ada dalam sebuah tim, dalam sebuah pelayanan dengan tipikal orang yang berbeda-beda, maka disitulah Tuhan mengajar, hiduplah bersama-sama dalam perbedaan. Sehingga tidak terjadi yang namanya keributan, tidak terjadi yang namanya percekcokan, tidak terjadi yang namanya perselisihan. Amin saudara. Saling memahami perbedaan, saling mengerti kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain dilengkapi oleh kelebihan saudara. Kekurangan saudara dilengkapi oleh kelebihan orang lain saudara. Ada orang yang detail banget, tapi ada orang yang easy going. Tenang, gampang, tenang, gampang. Lah kalau orang yang tenang, gampang, ketemu sama orang yang detail, stres dua-duanya saudara. Yang detail pengennya terstruktur, yang gampang, tenang, tidak mau terikat dengan sebuah sistem saudara. Tapi bagaimana kita bisa menurunkan standar kita supaya kita bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Jangan kita berkata begini, dia itu nggak cocok, dia nggak cocok ada di sini, dia cocoknya di sono. Ntar di sono bilang begini, dia nggak cocok di sini, cocoknya di sana saudara. Berantem ribut. Hanya gara-gara sebuah perbedaan kita tidak bisa saling menerima. Orang bisa mundur dari pelayanan. Saudara, yang ketiga ini penting. Hiduplah dalam kebersamaan. Amin. Tuhan mengajar kita bagaimana kita bisa saling hidup rukun. Betul saudara? Kalau saudara hidup rukun, alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun. Ketika engkau hidup rukun, perbedaan bisa minimalisasi. Perbedaan apapun bisa sama-sama jalan saudara. Maka Tuhan berkata berkat itu akan turun. Saudara nggak bisa pilih-pilih partner. Ketika saya dipasangkan dengan Koheri pelayanan ke pulau-pulau, saya sempat ngomong sama dia, tuker sih. Saya bilang gitu kan, tuker sih. Saya sama Koheri aja. Saya dipasangkan sama Konovel dari Surabaya. Saya belum kenal, saya bilang gitu. Saya belum kenal. Gak enak kalau belum kenal kan, gak enak saudara. Kata Koheri bilang, beli papa. Pokoknya kita sama ini, kamu sama ini. Ya sudah, saya ngikut pemimpin saudara. Tapi ketika perbedaan itu disatukan, wow, keren banget saudara. Amin saudara. Bisa saling melengkapi. Kalau semuanya hijau semua atau merah semua, tidak berwarna hidupnya saudara. Coba kalau saudara ketemu sama orang yang alim terus, stres kan saudara? Tapi sekali-kali saudara ketemu sama orang yang ketemu sama orang yang galak, ketemu sama orang yang seperti apa, maka itu menjadi sesuatu yang indah. Amin saudara. Sekali lagi, Tuhan pengen saudara dan saya ada dalam naungan sayapnya. Seperti induk ayam. Dan Tuhan bilang, mau gak nak? Aku rindu. Saudara harus berkata, aku mau Tuhan. Masukkan aku dalam naungan sayapmu. Jamin hidupku Tuhan. Lindungi aku. Berkati aku. Dan aku mau hidup di dalam kebersamaan dengan orang lain. Menjadi berkat dimanapun saudara ditempatkan. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Saudara, kalau mendengar khotbah hari ini, khotbah kemarin, khotbah tadi malam, itu Tuhan itu seolah-olah mengatakan gini, kenapa kamu masih kurang percaya? Ya, kemarin Indra Bom bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan, benar? Sekarang hari ini Tuhan menjaga. Tadi malam ada janji Tuhan, adanya Purim, betul nggak? Jadi sebenarnya hari-hari ini di dalam menghadapi akan segala sesuatu yang ada di hadapan kita, itu kita udah dikasih senjata. Ya. Kita diberikan sesuatu hal, janji-janji yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan akan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga itulah yang membuat kita masih khawatir dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kalau saudara itu
misalnya punya uang 1 miliar, ini ceritanya ya, di deposito. Rasanya aman. Aduh, aku punya tabungan, aku punya masa depan yang sudah terjamin seolah-olah. Sedangkan kalau saudara punya tabungan di bank ceritanya ya, terus akhirnya banknya itu bangkrut atau bank itu menghadapi sesuatu masalah, terus dikatakan tidak bisa diambil uangnya. Dalam sekejap kamu bisa stres. Ya. Jadi apapun yang ada di dalam dunia itu tidak bisa menjamin. Ya. Kamu punya rumah gede, ya, rumahnya mewah, tiba-tiba konsleting listrik, terus habis semuanya. Tidak bisa menjadi jaminan. Ya. Yang bisa menjamin dan pasti jaminan itu benar adalah firman Tuhan. Janji Tuhan itulah yang bisa membuat kamu dijamin. Apapun tidak akan bisa menjamin, saudara. Karena dalam sekejap itu bisa hilang. Ya. Semua yang ada dalam dunia ini fana dikatakan, tidak kekal. Tetapi janji Tuhan itulah yang kekal. Percayalah kepada janji Tuhan. Tadi pujian mengatakan Tuhan itu selalu tepat waktu. Ya. Jadi tidak usah ngomong, aduh kok lama sekali ya janji Tuhan. Santai saja. Karena apa? Tuhan selalu tepat waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau memperingatkan kami selama 3 kali berturut-turut, bahkan 4 kali. Selalu Engkau memberitahukan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memeliharakan kami, Engkau menjaga kami. Bahkan Engkau memberikan suatu janji dalam Purim. Hari ini masih Purim Tuhan. Hari ini kami masuk dalam pelepasan, pembebasan, pembalikan keadaan. Kami sangat percaya ini terjadi dalam hidup kami. Buat kami percaya Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan akan semua harta kekayaan, karena dalam sekejap itu bisa hilang sama sekali. Tapi satu perkara kami tahu, janji-Mu adalah abadi. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau memeliharakan bangsa kami ini. Biarlah bangsa Indonesia mengalami sesuatu tingkatan-tingkatan yang lebih Tuhan. Engkau yang akan melepaskan kami dari resesi. Engkau akan membuat Indonesia menjadi Indonesia maju. Indonesia menjadi Indonesia yang sehat. Indonesia menjadi Indonesia yang makmur. Tidak ada kemiskinan lagi. Kami percaya Tuhan, semua rencana-Mu atas Indonesia pasti jadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pandemi yang sudah mulai surut. Kami percaya itu akan sirna dari bumi Indonesia. Kami berdoa saat ini untuk segala sesuatu malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, dimanapun juga anak-anak-Mu berada, perlindungan yang daripada-Mu akan turun atas kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Seluruh cuaca di dalam dunia ini ada dalam pengaturan yang daripada-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang prima. Kami minta di dalam nama-Mu, beri kepada kami terima daya tahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima memasuki tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Semua virus yang ada di sekitar kami tidak berani mendekati tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami
ada suatu daya tahan tubuh yang dari ilahi. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu, untuk pujian sepanjang waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Penyertaan-Mu turun atas kami. Terhadap mata kami, perlindungan-Mu terhadap bibir mulut kami, hati kami, dan telinga kami. Tuhan, terima kasih karena kami percaya perlindungan yang daripada-Mu, penyertaan yang daripada-Mu turun atas kami. Semua roh ketidakpercayaan kami dipatahkan. Penyertaan-Mu atas semua yang akan kami kerjakan berlaku buat kami. Pengurapan ini Tuhan akan membuat semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Dan saat ini biarlah Kau pimpin kaki kami Tuhan, untuk kaki kami berjalan pada pintu-pintu yang masih tertutup. Di mana kami berjalan, di situ pintu akan terbuka. Kami percaya bersama dengan Kau kami melakukan semua perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan akan pelayanan-pelayanan dari saudara-saudara kami yang saat ini sudah sampai di Manado dan mulai melakukan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam penyertaan yang daripada-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.